Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Tepatnya hari ini, pada hari Minggu, kita diberi kesehatan sehingga dapat berkumpul bersama-sama melalui kajian hari ini. Meskipun hanya melalui media virtual, yaitu di live Instagram. Semoga puasa hari ini kita semua diberi kelancaran, dan semoga puasa kita di bulan Ramadan ini membawa keberkahan untuk kita semua. Serta semoga segala aktivitas yang kita lakukan pada hari ini diberi kelancaran dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gita. Di sini saya akan memandu jalannya kajian pada hari ini. Tema kajian tentang Ramadan produktif oleh Ustaz. Baik teman-teman, saya dulu Ustaz untuk join dalam kajian pada siang hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Gita, insyaallah. Bagaimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah, sehat walafiat, luar biasa, tetap semangat di bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Amin, amin. Insyaallah. Baik, sebelum kita memulai acara kajian pada siang hari ini, saya akan membaca terlebih dahulu CV mengenai Ustadz Taufan. Nama Ahmad Taufan Alvino, Magister Ilmu Sosial. Beliau merupakan pembina Kitoba Pondok Pesantren Al-Amanah, Junwangi Krian Sidoarjo. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua AMSI Nusantara, Asosiasi Mahasiswa Seni Islami Nusantara, pada tahun 2018 sampai 2019. Beliau juga merupakan Bendahara Lajisnu Sambisari Taman Sidoarjo pada tahun 2019 sampai 2021, dan beliau juga merupakan Sekretaris PR Ansor Sambisari Taman Sidoarjo pada tahun 2021 sampai 2023. Itu tadi ya teman-teman, lebihnya CV mengenai Ustadz Taufan. Mohon maaf Ustadz, tidak saya sebutkan semuanya, karena kemungkinan kalau saya bacakan semuanya, selesainya besok ya. Insyaallah. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin bertanya, kalian bisa mengajukan pertanyaan lewat kolom yang ada tanda tanyanya ya teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, Ustadz, silakan menyampaikan materi kajian pada hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, terima kasih saya ucapkan ya kepada Mbak moderator kita secara virtual, yakni Mbak Gita nggih. Masya Allah, semoga Mbak Gita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat, nikmat istiqomah sehingga bisa dipertemukan di Ramadan tahun depan. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kepada yang saya hormati yakni perusahaan BSJ ya ini ya, Bumi Sejahtera Juanda,
beserta staf karyawan, dan tak lupa sahabat onlineku dimanapun panjenengan semuanya berada. Semoga kita semua sama-sama bisa menikmati dan menyambut bulan Ramadan dengan keadaan yang sehat walafiat dan bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan taufik dan rahmatnya lah kita semua dapat berkumpul dan mewajah di majelis online yang penuh barakah ini. Amin Allahumma amin. Salawat bertangkaikan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sebagai pemimpin umat yang sanggup akan nantinya memberikan kita syafaat, tak pandang kaya atau tak pandang rakyat ataupun pejabat, baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis online yang berbahagia ini akan sama-sama mendapatkan syafaat dari baginda kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Amin. Baiklah, Mbak kita, saya akan mulai ya. Ketika saya sudah sharing-sharing ya dengan panitia bahwasanya tema pada hari ini, pada tanggal 3 ya, 3 April, kita atau saya itu kebagian tema terkait Ramadan yang produktif kan gitu ya Mbak ya. Ya, kalau kita berbicara terkait Ramadan yang produktif, kita juga harus tahu kan apa sih yang memang menjadi kewajiban kita di bulan Ramadan, yakni berpuasa. Karena di dalam Al-Quran, ya, surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183, Allah sudah menerangkan bahwasanya, hei orang-orang yang beriman, kan gitu. Diwajibkan atas kalian semuanya itu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian semuanya, agar panjenengan semua itu bisa mencapai makom takwa. Oleh karena itu, ya, makom takwa yang seperti ini, kita harus ya di mana puasa Ramadan yang penuh barokah ini, bagaimana kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita menjalankan suatu perintah-perintah yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Makanya kalau saya bilang poso niku nggih ibarate ngempet nggih. Saya pakai bahasa Jawa juga ya karena memang saya orang Sidoarjo ya, biar ciri khasnya nggak hilang kan gitu. Saya bilang ngempet itu berarti kita selaku umat manusia atau umat muslim yang ada di Indonesia ngempet bagaimana cara kita kemudian menahan lapar, ya, menahan untuk tidak kemudian berbuat maksiat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, bagaimana sih di bulan Ramadan yang penuh barakah ini setidaknya ada kegiatan-kegiatan yang memang positif yang kita laksanakan kan gitu. Karena amalan-amalan nantinya di bulan Ramadan yang penuh barakah ini semuanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti itu, Mbak. Oleh karena itu nanti akan saya jabarkan lebih jauh ya, bagaimana sih untuk kita produktif di bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Yakni yang pertama, di bulan Ramadan ini kita harus berlomba-lomba dalam hal kebaikan kan gitu. Makanya kok kenapa bulan Ramadan bisa saya sebut sebagai Syahrul Quran ya, bulannya Al-Quran, di mana ya kita seluruh umat manusia di bulan Ramadan ini ayo kita berbondong-bondong untuk menjadikan Al-Quran ini sebuah pedoman kan gitu. Kalau kita sudah menjadikan sebuah Al-Quran ini menjadi pedoman, tidak hanya kemudian tontonan belaka, insya Allah ya kita nantinya akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu sendiri. Karena menurut hadis riwayat Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Wahai saudaraku, bacalah Al-Quran karena Al-Quran nantinya akan menjadikan syafaat kelak di hari kiamat. Seperti itu, Mbak. Jadi pada sahabat-sahabatku semuanya, sahabat onlineku dimanapun panjenengan berada, ayo di bulan Ramadan yang penuh barokah ini kita semua memperbanyak untuk membaca Al-Quran. Karena berdasarkan kisah
yang memang terdahulu ya pada masa sahabat-sahabat Nabi, khususnya itu ketika ada sahabat Umar ya Mbak Gita ya, ada seorang sahabat Umar yang kemudian hendak membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu ya sahabat Umar memang sampai membawa pedang, ingin benar-benar membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika di suatu perjalanan sahabat Umar itu pun bertemu dengan sahabat Nu'aim. Nah sahabat Nu'aim ini berkata kepada Umar, wahai Umar, sebelum engkau hendak berjejak untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka temuilah adikmu terlebih dahulu, yang itu bernama Fatimah. Ketika itu juga pun sahabat Umar malah justru bergegas kan ke rumah adiknya yang bernama Fatimah itu, dan sedang Fatimah ini sedang membaca surat Toha. Oleh karena itu, di dalam bacaannya Fatimah ketika membaca surat Toha ya bersama suaminya dan lain sebagainya, justru sahabat Umar ini malah hatinya menjadi luluh karena bacaan Al-Qur'annya si Fatimah. Subhanallah. Oleh karena itu, kok kenapa saya ingin memotivasi teman-teman sahabat onlineku dimanapun Anda berada, maka perbanyaklah untuk membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Karena seperti hadis riwayat Muslim yang sudah saya jelaskan tadi, Al-Qur'an akan menjadi benteng kita, akan menjadi syafaat kita semuanya kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Gitu ya. Yang pertama, Syahrul Quran, ini bulannya Al-Quran, karena Al-Quran juga diturunkan di bulan Ramadan. Seperti itu ya. Baik, yang kedua saya bisa sebut bahwasanya di bulan Ramadan ini ayo kita sama-sama untuk memperbanyak qiyamul lail ya. Qiyamul lail ini adalah sholat malam, di mana sholat malam ini kita harus dirikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyaba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam ya, dirikanlah sebuah yang namanya sholat, ini sholat tahajud. Karena sholat tahajud ini merupakan suatu amalan-amalan yang kemudian siapa tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mengangkat derajat kalian semuanya kepada derajat-derajat yang terpuji, yakni maqamam mahmudah, dan seperti itu. Oleh karena itu, kalau memang saya bisa bilang kepada teman-teman sahabat kontenku dimanapun Anda berada, jangan lupa ya, ketika panjenengan semua ini ingin bangun malam dan lain sebagainya, usahakan ketika berbuka puasa jangan banyak-banyak ya. Usahakan setidaknya bisa membuat perut kita ini bisa menahanlah istilahnya dari lapar, agar nantinya ketika sholat tarawih biasanya yang terjadi adalah ngantuk. Masih berapa rakaat sudah ngantuk. Apalagi ketika pulang tarawih yang memang aslinya di masjid-masjid dan lain sebagainya ada tadarus Al-Quran dan lain sebagainya. Ternyata tidur, tidur dan kebablasan sampai nantinya sahur pun enggak sahur. Oleh karena itu ya, ayo biar semuanya teman-teman sahabat onlineku dimanapun Anda berada, mari kita sama dirikan yang namanya sholat tahajud ya, karena sebuah keutamaan yang saya sebutkan tadi setelah sholat wajib tadi, apa sih amalan-amalan yang memang kemudian membuat ibadah-ibadah kita itu bertambah nilai pahalanya, yakni kita juga melaksanakan yakni sholatul lail, yakni sholat malam sebagainya. Seperti itu. Oke, itu yang kedua ya. Dan yang ketiga, di sini saya akan bilang bahwasanya di bulan Ramadan yang penuh barokah ini ya adalah bulan-bulannya sedekah ya. Bulan-bulannya sedekah. Ayo teman-teman ya yang mempunyai rezeki yang memang berlimpah dan lain sebagainya, ayo coba kita sedekahkanlah sedikit ya rezeki yang kita punya, rezeki yang memang kita terima, entah itu dari pekerjaan dan sebagainya, kita sedekahkan kepada orang-orang atau sahabat-sahabat kita atau teman-teman kita yang memang dirasa masih kekurangan. Karena di bulan Ramadan jangan pernah takut ya, jangan pernah takut kemudian nanti sedekah sepunyanya ya, punyanya apa ya ayo kita sedekahkan, kan seperti itu, agar nantinya amal-amal di bulan Ramadan ini semuanya juga bisa berlipat ganda ya, karena Allah itu maha tahu. Oleh karena itu ayo ya sama-sama, makanya kok
Kenapa ya? Di bulan Ramadan itu kan ada sebuah komunitas-komunitas, bahkan organisasi yang kemudian mendirikan atau memanajemen yang namanya pembagian takjil, gitu ya. Ada yang namanya sahur on the road dan lain sebagainya. Yang dimana teman-teman ini berusaha untuk menyisihkan, gitu. Teman-teman organisasi di kalangan apapun menyisihkan di bulan Ramadan ini sangat berbondong-bondong untuk mensedekahkan. Makanya ada pembagian takjil gratis di jalan-jalan ya. Mungkin saya dan Mbak kita juga pernah merasakan ya untuk mendapatkan sebuah takjil gratis ya di jalan-jalan kan gitu ya. Oke, ya, jadi itulah adalah bentuk untuk kita produktif di bulan Ramadan karena bagaimanapun apa yang kita sedekahkan ya meskipun itu sedikit, jangan pernah takut di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu Wa Taala akan melipat gandakan seperti itu. Dan yang keempat ini di bulan Ramadan yang penuh barokah ini saya bilang sebagai bulannya ukhuwah, saling menjaga tali silaturahim antar sesama umat di dunia dan lain sebagainya. Karena wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan jangan tolong menolong dalam hal kejelekan ya. Nah, ini sama seperti sedekah, tapi yang dimasukkan di sini lebih untuk menjaga silaturahim kita sesama umat muslim yang memang ada di Indonesia dan lain sebagainya kan gitu. Jangan sampai ketika nanti hanya terjadi ya pecah belah antara kemudian berbeda pendapat, berbeda organisasi yang kemudian di bulan Ramadan ini kita tidak kemudian mau untuk saling tolong menolong dan lain sebagainya. Jangan sampai kan gitu ya. Sampai karena yang terpenting adalah di bulan Ramadan ini kita menjaga silaturahim kita, menjaga tali persaudaraan kita agar kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bulan yang penuh barakah ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, yang terakhir ini saya bisa bilang ya, bahwasanya di bulan Ramadan ini adalah syahrul tarbiyah. Bulannya adalah pendidikan. Kok kenapa saya bilang itu? Ya, kita lihat coba di suatu masjid, di musola-musola, bahkan di suatu majelis ilmu, bahkan banyak masyarakat yang memang berbondong-bondong untuk mendatanginya kan gitu ya Mbak ya. Banyak kemudian masyarakat yang kemudian datang di suatu majelis hanya pengen ngerungokno ngaji kan gitu. Mendengarkan suatu pengajian-pengajian yang memang ada di suatu majelis ilmu. Ayo, bulannya pendidikan seperti ini. Bagaimana nanti kita gencar-gencarkan untuk pengajian kitab, gencar-gencarkan seperti diskusi online yang pada siang hari ini. Oleh karena itu saya yakin kan gitu. Karena Allah Subhanahu Wa Taala memang sudah berjanji kan ya di dalam firman-Nya yakni surat Al-Mujadalah ayat 11 yang memang berbunyi ya rafa'illahul ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat ya, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala ini akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Ya, jangan sampai kemudian di bulan Ramadan ini banyak pengajian-pengajian baik itu dilaksanakan lewat online yang memang sudah dilaksanakan oleh perusahaan BSD ya. Semoga nantinya mendapatkan barokah yang luar biasa lah atas silaturahim kita pada siang hari ini ya. Karena jangan pernah takut ya, ini termasuk bentuk sodako, termasuk yang kemudian ini ada kegiatan yang memang produktif, yang memang bernilai positif kan gitu. Apalagi untuk mewadahi teman-teman, sahabat onlineku dimanapun Anda berada, semuanya juga bergabung lewat majelis ini, semuanya juga bergabung untuk sama-sama menimba ilmu bagaimana sih ketika di bulan Ramadan yang penuh barokah ini, kita bisa sama-sama untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu ya Allah Subhanahu Wa Taala memang sangat berjanji kepada umatnya, sapa wong sing gelem menuntut ilmu maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat derajatnya untuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu ya Mbak ya. Karena di dalam kemudian hadis ya yang memang diriwayatkan itu mengatakan wa man salaka tariqa yaltamisu ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari ilmu di jalan Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan jalan baginya untuk menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bikin nggak kira-kira sahabat onlineku dimanapun Anda berada? Pastinya Mbak kita ini selaku moderator juga pingin kan? Oleh karena itu Mbak kita ya
lewat majelis ini semoga menjadi perantara-perantara positif yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ini melihat ya, melihat yang memang apa sih yang memang menjadi niat dari para umatnya, dan seperti itu guys. Oleh karena itu, ayo teman-teman jangan sampai di bulan Ramadan yang penuh barokah ini kita hanya menjadikan apa ya, ibadah-ibadah yang kemudian apa, tidur itu adalah ibadah dan lain sebagainya. Jangan, wong tidur aja ibadah, apalagi kita berkegiatan untuk positif. Biasanya kan dalil-dalil yang digunakan teman-teman kan gitu, sahurnya dibanyakin ya. Ketika siang ya udahlah tidur sampai nanti waktunya berbuka kan gitu. Oke, ya. Jadi mungkin cukup itu. Semoga amal-amal yang kita laksanakan di bulan Ramadan yang penuh barokah ini akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Alamin. Ya, baik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait bulan Ramadan yang produktif ini. Monggo nantinya teman-teman jika ingin sharing saya jawab ya, karena kita sama-sama belajar untuk sama-sama memuliakan bulan yang penuh barokah yakni bulan Ramadan. Insya Allah, semoga ilmu yang Ustaz Taufan berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Serta dapat Amin. menjadi motivasi bagi diri sendiri agar kita selalu menebar kebaikan untuk orang sekitar. Terima kasih ya Ustaz atas ilmunya. Nah, sekarang teman-teman waktunya masuk ke sesi tanya jawab. Bagi kalian yang ingin bertanya, kalian bisa mengajukan pertanyaan di kolom yang ada tanda tanyanya ya teman-teman. Di Ustaz, di bulan Ramadan katanya itu termasuk ibadah. Lalu bagaimana hukum orang yang lebih menghabiskan waktu untuk tidur daripada membaca Al-Quran dan sebagainya? Langsung dijawab ya ini Mbak Gita ya, nggak apa-apa. Jadi itu pertanyaannya, bagaimana sih ketika kita melihat seseorang yang memang lebih suka menggunakan waktu tidurnya di bulan Ramadan kan gitu, daripada membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Kalau saya boleh ya mengatakan, ini memang menurut pendapat ulama ya, karena saya juga sebagai orang-orang yang memang NU dan lain sebagainya, saya akan menjelaskan bahwasanya menurut jumhur ulama bahwasanya kok kenapa sih ada sebagian teman-teman itu yang suka menggunakan hadis yang kemudian bahwasanya tidurnya di bulan Ramadan ini adalah suatu ibadah. Itu perlu digarisbawahi ya kepada yang tanya tadi ya, yakni dua ini dalam artian yang pertama, tidurnya orang ini bisa bersifat ibadah kecuali dari teman-teman ini sudah meniatkan, oh iya rek, nanti aku tak tidur, siapa tahu ketika nantinya berbuka, kemudian nantinya sholat tarawih dan tadarus, saya bisa lebih bersemangat. Akhirnya saya tidur siang di bulan Ramadan. Gitu. Itu nggak apa-apa, itu bisa bernilai ibadah. Dan yang kedua, tidurnya ini bisa bersifat ibadah ketika teman-teman diniatkan agar tidak melaksanakan atau melakukan kegiatan-kegiatan yang maksiat. Ya, kadang kan siang hari kan banyak ya cobaan-cobaan di luar gitu, ada kemudian warung yang ketika ditutup satir ya, yang kemudian hanya kelihatan kakinya mawon dan lain sebagainya. Akhirnya jiwa-jiwa teman-teman itu, oh iya rek, ketika pulang kerja mungkin setengah hari dan lain sebagainya, saya melihat warkop yang kemudian buka dan saya lihat ada orang, akhirnya tertarik lah gitu. Nah, daripada nantinya ketika pulang kerja dan sebagainya daripada apa tertarik dengan hal-hal yang negatif yang seperti itu, dijadikanlah yang kemudian untuk menghindari suatu kemaksiatan. Jadi dua ini ya digarisbawahi ya. Yang pertama untuk menjauhi maksiat ya, yang ini biar lebih semangat ketika kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk sholat malam tadi, makanya kenapa siangnya juga harus tidur ya, kemudian ketika nanti biar tarawehnya, sholat tarawehnya ini lebih semangat kembali, seperti itu ya. Jadi gak apa-apa, tapi seperti yang saya jelaskan tadi ya, tidur saja juga bernilai ibadah, apalagi untuk menggunakan kegiatan-kegiatan yang positif dan lain sebagainya, seperti itu. Saya
kemudian mengharamkan dan lain sebagainya. Enggak, kita lebih asyir aja karena hukum itu memang sangat lunak kan gitu. Oke, terima kasih. Jadi intinya tidur itu nggak apa-apa ya Ustaz ya, asal niatnya baik daripada keluyuran, nggak jelas, daripada ntar ntar itu apa namanya, ntar terpengaruh ya, kayak lihat orang makan di warung yang kelihatan kakinya doang, mendingan buat tidur daripada kayak gitu Iya, ya. iya, iya betul Mbak Gita. Selanjutnya teman-teman yang ingin bertanya ditunggu nih sama Ustadz Taufahan. Ya, saya yakin untuk teman-teman ini, insya Allah ya, semuanya ini berkegiatan positif. Karena saya yakin hadir di suatu majelis meskipun secara online ini, kalau niatnya nggak tertata kan nggak mungkin untuk join kan gitu. Saya yakin untuk semuanya, insya Allah lah di bulan Ramadan ini kegiatan-kegiatannya bisa positif dan sangat produktif sekali. Terima kasih. Ustadz, saya sendiri mau tanya, boleh? Oke, monggo Mbak Gita, insya Allah. Gimana sih Ustadz Taufan caranya supaya dalam bulan Ramadan ini kan biasanya kita kan kalau puasa itu bawaannya kan lesu, lemas gitu. Gimana sih caranya biar kita tetap produktif itu Ustadz? Terima kasih. Baik Mbak Gita, itu pertanyaan dari Mbak Gita ya. Saya contohkan ketika saya aja, karena semuanya itu kembali lagi ke niat kita, Mbak. Masalah untuk produktif atau tidaknya itu memang kembali ke niat kita. Apa sih yang memang kita dapatkan? Apa sih memang ketika semuanya ini tahu ya, bahwasanya kemuliaan bulan Ramadan ketika amal-amal ini dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Andai kata semua umat muslim ini tahu, pasti semuanya kan akan berbondong-bondong, tidak kemudian menjadikan tidur itu sebuah rutinitas ketika di siang hari saja, namun juga bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif, baik itu di siang hari ataupun di malam hari, seperti yang saya terangkan tadi ya, ketika di malam hari kita kemudian semangat untuk melaksanakan sholat taraweh. Di sholat taraweh, kalau memang tadarusnya biasanya nggak ikut di masjid, nggak apa-apa ya, ikut pribadi di rumah sendiri, dimulai dari rumah sendiri, kemudian tidur sejenak, malamnya bangun dan lain sebagainya, nggak apa-apa, karena semuanya itu kembali ke niat kita masing-masing. Dan andai kata semua orang dibilang tahu yang seperti saya jelaskan tadi, keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, bahwasanya suatu amalan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata semuanya tahu, kan pasti semuanya juga kembali untuk produktif kan gitu ya kita ya. Dan Mbak kita sendiri kan pasti ya, ketika kemudian diamanai untuk menjadi moderator yang di siang hari ini, pastinya juga menunjukkan bagaimana sih aku bisa produktif untuk kemudian mendampingi saya dan lain sebagainya untuk memimpin jalannya diskusi secara virtual ini. Kan pasti kan ada niat yang memang sudah harus ditata kan ya. Makanya kok kenapa untuk produktif atau tidaknya kita itu ya tergantung niat kita sendiri, apakah tahu keutamaan-keutamaan yang memang ada di bulan Ramadan atau tidak, ya kan gitu. Tapi kan kita nggak bisa samakan ya, namanya umat muslim yang memang ada di Indonesia, entah itu kita lebih husnudzon saja sih, ya, karena saya yakin untuk semuanya itu sudah niat puasa mawon itu memang sudah luar biasa kan gitu di bulan Ramadan, setidaknya itu aja. Kalau kegiatan-kegiatan yang lain itu kan untuk menambah itu tadi kan, untuk menambah yang kemudian itu bersifat untuk mendapatkan entah itu kemuliaan malam Ramadan dan lain sebagainya. Seperti itu Mbak Gita. Insyaallah. Ini ada pertanyaan lagi Ustadz. Salat tarawih mana yang lebih utama? Salat tarawih 23 rakaat tapi tidak tumak nina. Tumak nina. Oh, nggih. Insyaallah. Nggih. Langsung dijawab ya. Ya. Lebih utama mana salat tarawih ya, tapi 23 rakaat sama berapa tadi? Bandingannya berapa? Ada bandingannya apa? Iya, tidak ada. Tidak ada. Oke. Oke. Akan saya jawab ya. Namanya sholat taraweh kan intinya kita juga sama-sama, misal ya, kita bawa contoh yang kemudian Muhammadiyah itu 8 dan kemudian yang NU itu 23, itu tidak kemudian menjadi masalah sih sama umat muslim ya, karena
23 rakaat dan lain sebagainya, meskipun nantinya kembali ke masalahnya dan lain sebagainya, tapi kan dilaksanakan secara jamaah. Ini gini. Nah, jamaah ini ya, kefadilahnya jamaah pasti semua orang atau semua umat muslim yang ada di Indonesia pasti tahu lah ya. Kecuali kalau memang meskipun nggak tumak nina tapi ternyata itu jamaah, ya insya Allah masalah diterima atau tidaknya itu masalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang terpenting kan kadang ada orang yang kemudian memilih sholat tarawih sendiri mungkin karena alasan-alasan tertentu yang memang kita tidak ketahui kan gitu. Tapi mana yang lebih utama ya memang saya sebut bahwasanya sangat utama sih meskipun itu 23 ataupun 8 yang menjadi masalah kan yang nggak tarawih. Ya kan, meskipun itu sunnah kan kenapa itu ya namanya juga sunnah ya, tidak kemudian kita perdebatkan secara jauh dan lain sebagainya. Kalau memang menjawab suatu masalah atau hal-hal yang seperti itu ya kita jadikan lawang ibaratnya untuk memuliakan Ramadan ya, kemudian ya ayolah kita tarawih kan gitu. Entah itu panjenengan mau ikut 8 mau ikut 23 itu tidak jadi masalah ya, karena yang terpenting lakukan yang kemudian tarawih memang aslinya sendiri, tapi ternyata biar untuk memotivasi diri kita agar tetap ketika di bulan Ramadan itu full untuk melaksanakan tarawih, akhirnya secara jamaah itulah mempermudah seperti itu. Jadi tidak ada masalah ya. Itu Mas atau Mbak itu tadi yang tanya ya. Tidak jadi masalah, yang terpenting ayo laksanakan itu ada. Ya. Ini selanjutnya ada pertanyaan lagi Ustadz. Posisi saya kerja, kesempatan saya untuk tadarusan ketika badak subuh, sedangkan setiap badak subuh ada kajian di masjid. Pertanyaan saya lebih utama tetap tadarusan atau mengikuti kajian? Oke. Ya. Baik, terima kasih. Ini kayaknya Mas ya, Mas Indrawan Syah ya ini, Insya Allah. Betul. Oke, baik Mas, karena sama-sama ibaratnya ini datang untuk berbondong-bondong di suatu majelis ilmu, kemudian juga posisi untuk tadarus dan sebagainya, itu adalah sama-sama hal yang utama. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, itu sama-sama merupakan hal utama. Yang terpenting adalah bagaimana sih nanti ya hati jenengan ini bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya ya. Kalau toh memang nantinya misal ya di masjid, masjidnya dekat dengan ternyata posisi jenengan juga ingin ya berangkat kerja dan lain sebagainya ya, ternyata takut misal entah itu telat atau bagaimana, ternyata panjenengan lebih memilih tadarusan, itu tidak masalah sih Mas, tidak masalah, daripada nanti jenengan yang kemudian ikut pengajian di masjid ternyata belum sampai selesai jenengan juga balik dan lain sebagainya, kan ya nggak enak sendiri. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita itu melihat segala sesuatu, apalagi amalan-amalan sunnah yang di bulan Ramadan itu menjadi hal yang utama gitu aja. Karena kalau memang semuanya diutamakan pasti banyak hal-hal yang utama kan, tapi yang terpenting adalah bisa melihat situasi dan kondisi yang ada sesuai kebutuhan dari diri panjenengan itu sendiri. Tadarus nggih alhamdulillah nggih utama ya, kemudian majelis ilmu ya utama ya. Saya tidak mempermasalahkan itu, yang terpenting adalah bagaimana panjenengan bisa memanajemen waktu panjenengan sendiri untuk lebih produktif kan gitu. Itu kan sama-sama produktif ya, Mas Indrawan Syah mungkin bisa menjawab apa yang menjadi kegelisahan panjenengan ya. Semoga panjenengan diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat yang luar biasa. Cukup ya Mas Indrawan Syah, seperti itu. Ini juga ada lagi Ustadz yang tanya, amalan apa saja yang bisa dilakukan bagi yang berhalangan untuk berpuasa di bulan Ramadan? Insya Allah. Amalan-amalan apa yang memang menjadikan kita selain itu ya. Ini ada halangan tadi katanya. Iya, berhalangan. Iya, ada halangan. Ya. Kalau memang seperti itu ya, bagaimana sih nantinya, intinya kan puasa ya Mbak ya, kegiatan-kegiatan untuk kemudian tidak berbicara kemudian kotor dan lain sebagainya, itu merupakan suatu hal-hal yang kemudian menjadikan puasa-puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kok kenapa sih seperti amalan-amalan yang memang saya sebutkan tadi kan adalah amalan-amalan yang umum kan gitu. Umum itu dalam artian yang memang sekiranya
bisa dilakukan kan gitu. Lah ketika nanti batasannya ketika ada yang memang halangan dan lain sebagainya, yang jenengan tetap ya istiqomah untuk selalu kemudian menjaga entah itu mendawakan selalu menjaga wudhu dan lain sebagainya. Kemudian ketika panjenengan ini di posisi pekerjaan dan lain sebagainya, kan usahakan kata-kata yang memang mengeluarkan manfaat kan gitu. Kalau toh memang tidak ada suatu kemanfaatan dalam hal pembicaraan kita, ya jangan berbicara kan gitu. Lebih baik kita ketika puasa ya juga diamlah kalau toh memang seperti itu ya. Jadi banyaklah amalan-amalan yang kemudian tidak hanya panjenengan itu berada di suatu pekerjaan yang kemudian harus menahan untuk berkata-kata yang kotor dan sebagainya, tidak ya. Selain itu juga ada suatu amalan-amalan yang kemudian jenengan tolong menolong. Tolong menolong itu kan meskipun posisi halangan dan lain sebagainya kan, tapi tidak ada batasan kemudian ternyata aku halangan, aku nggak mau nolong si A kan, tidak kan. Tidak, kemudian kita banyak ya, termasuk membantu untuk membagikan takjil dan sebagainya, meskipun jenengan sendiri itu tidak kemudian mengeluarkan entah sebagian, tidak apa-apa, yang kemudian jenengan itu berjuang dari waktu dan tenaga untuk saling sama-sama membantu kan gitu. Karena seperti yang saya jelaskan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan jangan tolong menolong dalam hal kejelekan. Seperti itu ya. Karena meskipun halangan, jenengan tetap ya banyak-banyak sedekah dan lain sebagainya, kemudian amalan-amalan yang saling tolong menolong kepada sesama umat muslim, seperti itu ya Mbak ya. Jadi semoga barokah. Bismillah, lancar. Ustadz, ini ada pertanyaan terakhir, masih berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya. Bagaimana niat untuk mengatamkan Al-Quran, apalagi perempuan ada masa haid? Oke, insyaallah. Oke, baik. Nah, itu perempuan ya pasti yang tanya ya. Oke, jadi itu kan kadang menjadi suatu batasan-batasan atau kegelisahan bagi kaum perempuan ya. Niatnya memang misal di bulan Ramadan yang penuh barokah ini kita bisa untuk menghatamkan sampai target khataman 2 kali kan dan lain sebagainya kan gitu, untuk menghatamkan Al-Quran. Ternyata haid ini menjadi suatu kendala kan gitu, apalagi kan nanti untuk menunggu sucinya dan sebagainya, itu kan ya juga butuh beberapa waktu kan. Oleh karena itu yang terpenting adalah niat. Dan niat ketika panjenengan sudah ditata, itu kan untuk membaca Al-Quran, ya kan? Membaca Al-Quran ini kalau toh memang nanti jenengan itu ternyata ada haid, itu kan ada keringanan. Jangankan ketika kita melihat Al-Quran, membaca Al-Quran yang kemudian itu amalan-amalan ini bisa menambah kegiatan sunnah kita. Puasa yang wajib, orang haid itu kan juga mendapat suatu keringanan kan gitu. Yang terpenting nyawer gitu. Ya, kita ibaratkan seperti itu aja ya. Orang puasa mawon itu juga akan mendapatkan keringanan ketika haid kan gitu. Apalagi ketika kita meskipun haid ternyata ada niatan untuk menghatapan Al-Qur'an ya, pasti niat saja Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahuinya. Yang terpenting bagaimana jenengan bisa alokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Tak mungkin yang kemudian ketika membaca Al-Qur'an apa, tapi ya kadang kan kalau kita juga nggak memegang Al-Quran kan nggak enak, tapi yang terpenting juga ada kegiatan-kegiatan yang memang itu bernilai positif lah, yang memang harus dilaksanakan kan gitu. Yang terpenting kembali ke niatnya panjenengan semuanya. Kalau bisa ya kita untuk membaca Al-Quran ya lewat itu tadi, tidak harus kemudian memegang dan sebagainya, tapi yang terpenting panjenengan juga bisa menata masalah niat panjenengan untuk mengalokasikan dengan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Ustadz, mohon maaf, ini ada pertanyaan masuk. Ini boleh saya bacakan, Ustadz? Monggo. Ibu hamil sudah mendekati HPL dan tidak bisa puasa, bagaimana hukumnya Ustadz? Lalu cara bayarnya bagaimana? Oke. Itu perempuan ya? Iya, perempuan Ustadz. Oke. Baik ya. Jadi ketika ibu hamil itu kan memang posisinya ketika entah
di awal ataupun di pertengahan ataupun entah itu di akhir di bulan Ramadan. Yang terpenting adalah panjenengan bayar semampunya. Semampunya itu maksudnya dalam artian ketika panjenengan yang memang punyanya apa kan gitu. Apalagi kan kita juga ibaratnya membayar denda kan istilahnya kan gitu. Denda itu kan bisa entah itu kita salurkan, entah itu lewat sodako dan lain sebagainya yang kemudian itu bisa membuat panjenengan-panjenengan ini meringankan atau kemudian ketika puasanya yang memang ibaratnya nyaur kan gitu. Nyaur kan juga kemudian ya di waktu hari lain kan bisa, tapi untuk lebih meringankan panjenengan lewat sodakoh. Nah, sodakoh yang dimaksudkan di dalam arti yang saya sampaikan ini ya sodakoh yang memang menurut kemampuan panjenengan semuanya ya, karena untuk membayar denda dan lain sebagainya ketika nanti masa ibu hamil, yang terpenting adalah jangan pernah kita menghubungi segala sesuatu itu hanya terbatas kan gitu. Dalam artian kita menghubungi segala sesuatu dalam arti sempit ya. Oh, ternyata aku bingung, aku ibaratnya kemudian nyaur poso di hari lain, kemudian enggak, itu adalah sebuah yang kemudian keringanan-keringanan hukum yang memang diberikan untuk sesama umat muslim yang memang ada di Indonesia kan gitu. Kan lebih enak kan gitu, lebih dipermudah lagi nyaurnya misal ya di bulan selain di bulan Ramadan gitu nyaur yang terpenting bulan-bulan yang bagus lah istilahnya kan ngonten. Lah yang kemudian ternyata bayar dendanya tetap aja dilaksanakan sesuai kemampuannya niku wau. Oke, seperti itu. Mohon maaf Ustadz, ini ternyata ada pertanyaan lagi Ustadz, ini terakhir. Boleh saya bacakan Pak Ustadz? Ketika sedang berhalangan, apa kiat-kiat untuk tetap bersemangat, untuk tetap melakukan amalan-amalan? Ketika halangan ya itu tadi sama ya, seperti tidak jauh beda ya, yang sama yang pertanyaan yang di atas ya gitu ya. Nggak apa-apa ya, tapi saya ulang kembali ya kiat-kiatnya yang terpenting adalah jangan pernah menjadikan suatu halangan itu menjadi batasan-batasan untuk produktif di bulan Ramadan, karena banyak suatu kegiatan-kegiatan yang memang baik itu sunnah yang memang kita jalankan ya, seperti yang saya jelaskan dari beberapa macam ya yang memang sudah ditulis oleh Mbak moderator kita, Mbak Gita ya pada siang hari ini. Jangan pernah ada pikiran yang kemudian negatif bahwasanya aku ini head. Jangan kemudian ketika aku head ini menjadi aku rek keting ngelakuin iki aku head ya oleh takak ya. Ketika melakukan hal ini aku mau enggak ya. Jadi yang terpenting adalah banyak kegiatan-kegiatan yang memang itu bernilai positif di bulan Ramadan ya, yang saya jelaskan termasuk sodako ya tolong menolong ya, kemudian untuk menahan untuk tidak berbicara kotor, itu adalah suatu amalan-amalan yang memang dalam kasarnya yang memang kadang itu terlupakan kan gitu, hal dasar kan gitu. Tapi karena halangan ini menjadi titik poin yang kemudian kita itu kebingungan untuk melakukan apapun, aku rek kalau apa ini tidak ya, jangan pernah menjadikan hal itu menjadi suatu batasan untuk menjadikan bulan Ramadan yang penuh barokah ini menjadi bulan yang produktif. Seperti itu ya, itu sedikit motivasi aja ya. Untuk masalah itu yang terpenting ya kita alokasikan kegiatan-kegiatan yang positif mawon. Ya Mbak Gita. Baik, selanjutnya saya akan menyimpulkan kajian pada hari ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Sangat sayang sekali jika kita sebagai manusia hanya tidak melewatinya dengan tanpa kegiatan yang produktif. Banyak sekali sebenarnya kegiatan produktif yang bisa kita lakukan selama di bulan Ramadan. Teruntuk bagi wanita yang haid juga bisa melakukannya ataupun mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti sedekah, membaca Al-Quran yang ada terjemahannya, kemudian saling menjaga silaturahmi, seperti saling tolong-menolong, dan sebagainya. Kurang lebihnya seperti itu ya Ustadz. Oke, kita insya Allah. Sebelum saya mengakhiri kajian pada hari ini, mungkin ada closing statement dari Ustadz Taufan.
Nggih, nggih, terima kasih Kak Gita. Jadi sahabat onlineku dimanapun panjenengan berada, marilah kita sama-sama saling berlomba-lomba dalam hal kebaikan, karena kita tidak pernah tahu amalan apa yang memang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terpenting adalah niat kita untuk saling untuk menghidupkan di bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Saya akhiri ya. Nyupain dan ketiban topo ne enten lepat kula Ustaz Topan nyuwun pangapura burung irian burung cendrawasih, itulah nama-nama burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih hati Ustaz Topan menjadi hampa, dan cukup sekian dan sampai jumpa. Bila ada jarum yang patah jangan disimpan ke dalam peti. Jika nantinya ada kata-kata Ustaz Topan yang salah jangan dilaporkan sama Pak Polisi. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semangat join. Terima kasih banyak ya Ustadz atas ilmunya. Semoga kita semua bisa mengamalkan amalan-amalan yang telah Ustadz sebutkan tadi di kehidupan sehari-hari, khususnya di bulan Ramadan ini. Dan semoga amalan kita semua dilipat gandakan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga untuk teman-teman. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton kajian hari ini sampai habis. Dimanapun kalian berada, semoga dilindungi oleh Allah SWT, diberi kesehatan dan dilancarkan urusan rezekinya. Amin ya Allah. Semoga kita bisa bertemu di bulan Ramadan selanjutnya dan di kajian di lain waktu. Amin, amin ya Rabbal. Terima kasih Kak Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sukses selalu. Amin.